Halo semuanya, kembali lagi di Giga Garu Channel. Kembali lagi di hari ini, gue akan membahas suatu mobil dari brand Italia, yaitu Ferrari. Tetapi bukan hanya mobil sports car yang kita kenal dari Ferrari. Ini adalah Ferrari SF19 Stradale atau Ferrari SF90 Stradale. Yap, ini adalah mobil yang dibuat Ferrari dengan berteknologikan dari tim Scuderia Ferrari di ajang F1. Dan nama SF19 diambil juga dari kode sasis mobil Ferrari F1 tahun 2019 yaitu SF90. Kepanjangannya dari Scuderia Ferrari, dan 90 adalah memperingati tahun ke-90-nya Ferrari di dunia motorsport. Dan Stradale diartikan sebagai mobil jalan raya. Bukan hanya berteknologi dari F1, Ferrari SF90 Stradale juga memiliki komponen desain dan 3D yang mirip dengan konsep F1. So, bagaimana dengan aerodinamikanya dari mobil berteknologi dari F1 ini, yaitu Ferrari SF90 Stradale ini? Oke, dan ini adalah mobilnya dari Ferrari SF19 Stradale atau SF90 Stradale, yang dimana ini adalah mobil berteknologi dari F1 yang diambil juga namanya dari Ferrari SF19, yaitu Ferrari F1 yang berkode bodi merupakan kode bodi F1 Ferrari di tahun 2019, yang kepanjangannya adalah Scuderia Ferrari 90, yang dimana artinya adalah 90 itu adalah berapa tahunnya Ferrari mengikuti ajang perlombaan balap di dunia ini. So, ini adalah mobilnya, dan seperti biasa gue akan bahas mobil ini bagaimana aerodinamika dari mobil Ferrari SF19 Stradale ini bekerja, yang akan gue bagi menjadi dua part seperti biasa. Yang part pertama ini adalah bagian depan, perspektif dan sampingnya dari Ferrari SF19 ini, bagaimana aerodinamika ini bekerja dari sudut pandang itu. Dan di part 2 di esok hari di jam yang sama gue akan bahas bagaimana aerodinamika dari Ferrari SF19 Stradale ini bekerja pada bagian belakang, perspektif belakang, dan beberapa part detail dari mobil ini. Oke, itu dia ini adalah foto-fotonya dari Ferrari SF19 Stradale. So, gue akan lanjut pembahasannya ke bagian part pertama ini. Gue akan bahas dulu bagaimana aerodinamika ini bekerja pada bagian depan, perspektif, dan sampingnya nanti di belakang. So, ini adalah dia Ferrari SF19 Stradale aerodinamikanya. Oke, gue akan bahas aerodinamikanya dari SF19 Stradale ini pada bagian depannya dulu ya. So, inilah dia bagian depan dari SF19 Stradale ini. Cukup menarik dan unik, dan ada sedikit hal, bukan sedikit sih, lebih ke khasannya dari Ferrari, yaitu bahasa desainnya yang mempunyai bahasa desain mobil berbentuk pipih di bagian depan. Ya, ini moncongnya. Kalau kita lihat dari samping, memang moncong Ferrari kebanyakan seperti ini, yaitu dimana moncongnya sangat lancip ke depan, pipih, dan ini berfungsi untuk membelah angin secara lebih efisien dan lebih aerodinamis pada bagian depannya. Karena Ferrari kita tahu adalah salah satu brand mobil sport terkenal di dunia yang isinya adalah mobil-mobil kencang ya, jadi mobil-mobil sport car dan mobil-mobil hypercar di sana. So, kita akan masuk ke bagiannya dari depan. Ada apa saja di depan sini? Dan perlu gue highlight dulu di awal kalau mobil SF19 Stradale ini dia adalah mobil yang menggunakan konfigurasi mesin berada di tengah sini atau di belakang. Jadi ini adalah konfigurasi mesin mid rear engine ya. Jadi ada di bagian belakang sini mesinnya. So,
Ya, kalian bisa lihat ini adalah lubang udara untuk pendinginan mesinnya juga. Oke, kita kembali lagi ke depan. So, di depan ini dia cukup simple tapi sangat aerodinamis pada bagian depannya. Seperti biasa di Ferrari, sangatlah aerodinamis mobilnya. So, di depan ini dia terdapat grill ya. Di sini di bagian bawah mobil sini dia terdapat intake air, intake udara besar di bagian bawah depan sini, dan dia terpisah oleh suatu desain yang ada di tengah ini karena untuk sesuatu halnya apa nanti akan gue bahas ini untuk apa. Dan kita akan naik ke atas dulu. Di bagian atasnya dia terdapat lampu ya. Lampunya ini juga dia unik bentuknya, dia seperti huruf C atau ya seperti ini bentuknya C. Namun tidak semua part di bagian lampu itu dia adalah lampu. Jadi lampunya ini dia terdiri dari sini. Nah, ini adalah lampunya. Yang bagian bawahnya ini adalah baru suatu lubang udara lagi. Suatu lubang udara untuk mengintekan udara ke sesuatu part di mobil ini. Oke. Yang lainnya terdapat di kap mesinnya ini. Ya, ini bukan kap mesin ya, ini adalah bagasi. Karena ini bukan mesin di bawahnya, ini adalah bagasi di bawahnya. Dan di bagasi ini dia terdapat suatu lubang ya, lubang di arah sini dan arah sini, yang dimana lubang ini berfungsi juga. Ini lebih ke lubang outlet ya, outlet udara yang berasal dari sesuatu tempatnya. Oke, ini adalah kokpitnya ya, jadi ini ruangannya dan ini spionnya. Oke, kita akan masuk pembahasan aerodinamikanya yang bekerja di Ferrari SF90 Stradale ini. Gue akan siapkan gambarnya dulu untuk bagian perspektifnya sekalian. Oke, kita akan bahas. Jadi gue akan bolak-balik ya dari depan lalu ke perspektifnya depan atau perspektifnya. Oke, di sini terdapat tadi gue bilang di bagian bawah sini. Kita akan mulai dari bagian bawahnya dulu. Pada bagian bawahnya pada SF90 Stradale ini dia terdapat lubang udara ya, yang tadi gue bilang di sini. Dia sebenarnya ada tiga lubang udara inlet, cuman hanya 2 jenis di sini. Yang ini, yang di pinggir-pinggir ini, dia merupakan lubang udara ke sistem pendinginan baterai. Yang seperti tadi gue bilang di intro video, di opening, bahwa mobil ini memakai teknologi F1, yang dimana F1 adalah mobil hybrid yang memakai sistem baterai. Nah, sistem baterai di Ferrari SF90 Stradale ini dia mempunyai 3 baterai. Dia berada 2 di depan di sini untuk menggerakkan dua roda di depan untuk sistem mode full elektriknya, dan 1 ada di bagian belakang mobil di dekat dengan mesin. Nah, 2 outlet lubang udara ini dia berfungsi untuk pendinginan kepada 2 baterai tersebut di bagian di bawah kap bagasi ini ya. Jadi intake udara di sini yang di bagian lebar ini dia menerima asupan airflow secara direct langsung dari depan untuk disalurkan ke bagian pendinginan coolant baterai di bagian bawah kap bagasi itu ya. Jadi walaupun dia baterai yang mungkin tidak sepanas dengan mesin, tapi baterai juga perlu didinginkan seperti halnya gadget ataupun laptop ataupun apapun yang menggunakan baterai. Pasti kalau benda itu menggunakan baterai dan benda itu kita gunakan secara terus menerus, maka adanya timbul panas dari kinerja baterai tersebut. Sama halnya juga dengan mobil. Kalau baterai yang dipakai secara terus menerus, baterai itu bisa panas, namun tidak secara
berlebihan panasnya seperti mesin, tapi juga akan menimbulkan panas, tapi panasnya itu kadang bisa diminimalisir dengan penggunaan fan atau kipas kecil di dekat baterai tersebut. Dan Ferrari memutuskan untuk menggunakan suplai air dingin, suplai udara dingin secara langsung dari depan untuk mendinginkan atau mengcoolingkan baterai yang ada di bagian bawah kap mesin ini di sini. Kap bagasi ya maksudnya di situ. Nah, jadi karena bentuk konfigurasi mesin di SF90 Stradale ini adalah bagian belakang, jadi bagian depan sini dia difungsikan untuk pendinginan ke bagian pada baterai di kap mesinnya di situ, kap bagasinya ya maksudnya. Nah, kalau kita lihat ke bagian bawahnya dari radiator ini, dia part bodinya yang putih ini dia sebenarnya agak miring ya. Kalau kita lihat di sini dia agak sedikit miring, jadi tidak full rata seperti ini, tegak seperti ini maksudnya. Tapi dia kalau bisa kita lihat di sini dia agak miring ya, miring ke arah depan moncongnya. Jadi kalau kita lihat dari samping di sini, nah moncongnya ini memang dia berbentuk seperti front wing atau front depan dari F1 ya. Jadi bukan hanya teknologinya saja dari F1 di mobil SF90 Stradale ini, tapi juga desainnya juga yang mirip-mirip dengan F1 ya. Jadi sudah namanya sama dengan F1, lalu teknologinya juga dipakai dari F1, desainnya pun mirip dengan F1 ya di bagian depan sini. Jadi bagian depan sini dia bentuknya miring untuk berfungsi sedikit memberikan area downforce sedikit di bagian bumper depan sini, di sini. Dan juga bumper depan ini sebenarnya lebih ke arah mensuplai angin secara direct langsung ke bagian baterai pendinginan coolant di depan tadi di sini, seperti itu. Dan di bawahnya juga dia terdapat splitter ya, di bagian bawahnya sini, di bagian bawah sini dia terdapat splitter untuk memisahkan antara angin yang akan dituju ke bagian bawah mobil ataupun ke atas mobil, seperti itu. Jadi splitter ini untuk membelah udara secara lebih spesifik untuk ke bagian bawah mobil atau ke bagian atas mobil, seperti itu. Oke, itu dari inlet cooling baterai. Lalu di tengahnya ini apa? Di tengah ini dia terdapat part body yang bentuknya seperti V ya di sini. Kalau kita lihat dari depan, nah ini dia adalah part body khusus. Dia memasukkan udara, jadi udara akan masuk ke dalam lubang ini, masuk udara ke dalam lubang ini untuk memberikan efek downforce ya. Jadi di dalam sini, di dalam part ini dia terdapat mungkin seperti winglet atau front wing untuk memberikan efek downforce ke dalam daya tekan ke dalam mobil di sini. Ya. Jadi efek downforce dia berada di dalam lubang ini. Dan lubang ini setelah masukkan angin dari depan, dia akan dibocorkan lalu dikeluarkan ke lubang di atas kap bagasi ini. Jadi lubang udara yang di sini dia bukan hanya untuk memberikan efek downforce, tapi juga untuk memberikan efisiensi aerodinamika secara lebih baik naik ke atas mobil dan akan disalurkan ke bagian tengah dan belakang mobil. Jadi sangat efisien penggunaan airflow aerodinamikanya. Jadi bukan hanya untuk downforce, tapi juga akan dibocorkan melalui lubang udara yang tadi depan di atas kap mesin ini. Jadi di sini ya. Nah, di lubang udaranya dia bocor, selain di sini bocor ke area kap mesin ini, yang lubang ini
untuk disalurkan ke bagian tengah mobil dan ke bagian belakang mobil. Dan juga airflow yang di bagian depan sini dipakai juga untuk pendinginan ke bagian belakang mobil, yaitu ke bagian cooling dari radiator turbo di sini. Seperti itu. Jadi airflow-nya akan mengalir secara kontinu dari depan, dari lubang ini, lalu ke bagian samping mobil, ke bagian kaca samping mobil ya. Lalu akan masuk ke bagian inlet radiator di bagian belakang sini, di bagian ini ya, yang hitam ini. Jadi seperti itu. Oke, dan itu untuk fungsi dari bagian lubang di bawah ini. Kita akan naik ke atasnya sini. Nah, di bagian sini gue akan highlight bagian sampingnya ya. Jadi pada bagian ini, moncong ini, gue akan bagian sampingnya. Masuk ke bagian sampingnya. Oke, ini adalah bagian sampingnya dari Stellantis Stradale, yang dimana seperti tadi gue bilang, kalau bukan hanya teknologi yang diambil dari F1 Ferrari tahun 2019, tapi juga desain yang diambil dari desain konsep utama dari F1 ya di era 2019-an, seperti itu, yang dimana pembelahan angin secara efisien di bagian moncong ini yang bentuknya seperti ikan hiu ya, jadi seperti pesawat jet untuk membelah udara ketika dipacu untuk efisiensi udara yang lebih baik yang akan ditujukan kemana, yaitu ke bagian bawah mobil yang tadi masuk ke bagian cooling radiator, cooling baterai maksudnya, dan atau ke atas mobil, ke kap mesin, ke kaca, ataupun ke atas mobil di sini. Seperti itu. Ya. Jadi bentuk seperti ini dia merupakan bentuk desain yang sangat efisien, sangat bagus. Bukan hanya desain bagus ya, maksudnya sangat efisien penerapannya bila dipakai untuk mobil hypercar atau sports car ketika mobil tersebut dipacu di kecepatan tinggi untuk membelah angin secara lebih efisien, yang dimana dengan bentuk seperti ini sang desainer ataupun engineer untuk memfokuskan aliran udara mau ditempatkan ke arah mana, seperti itu. Jadi beban anginnya secara menyeluruh dapat tersalurkan dengan baik di bagian mobil di sini. Dan di mobil ini, di Stellantis Stradale, di kecepatan 200 km per jam, mobil ini dapat menghasilkan sebesar 300 kg downforce. Nah, jadi di kecepatan 200 km per jam dengan bentuk efisien seperti ini ya, bukan hanya dari depan tapi juga dari belakang, dengan kecepatan 200 km per jam dapat menimbulkan efek 300 kg daya tekan ke bagian bawah mobil, seperti itu. Jadi sangat berat ya, jadi sangat memberikan efek downforce, efisiensi downforce secara lebih baik ke bagian mobil tersebut ketika dipacu di sini, karena mobil ini mempunyai 1000 PS horsepowernya, dayanya dari mobil ini. Jadi sangat bisa menempuh mobil ini 300 km per jam dengan mudah. Jadi 300 km per jam kalau tidak mempunyai efisiensi aerodinamika dengan baik, mobil tersebut tidak bisa dipacu dengan safe atau aman, karena salah satu aspek dari mobil tersebut adalah aerodinamika, dan aerodinamikanya ketika itu buruk
tidak dapat safe ataupun aman ketika dipacu dengan kecepatan yang lebih tinggi, seperti itu. Ya, jadi di 200 km/jam SF90 Stradale bisa menghasilkan efek downforce dari tekan ke bawah sebesar 300 kg. Seperti itu. Dan bentuk seperti ini sangat bagus ya. Bukan hanya cantik di mata, tapi efisiensi aerodinamikanya sangat bagus, seperti itu. Nah, kita akan masuk ke bagian sampingnya. Oh, sebentar. Sebelum masuk ke bagian samping, gue akan highlight di sini. Selain tadi sudah ya tadi untuk bagian part ini, yaitu moncong yang lebih pipih, yaitu untuk efisiensi aerodinamika yang lebih baik. Dan selain karena dia bentuknya ini adalah agak sedikit tebal ya di sininya, jadi airflow-nya selain naik ke atas tadi, naik ke atas atau ke bawah, akan disalurkan ke bagian samping mobil, untuk disalurkan ke bagian tengah mobil, seperti itu. Dan untuk di bagian bawah lampunya, tadi gue bilang di sini, di part ini dia adalah sebuah lubang udara untuk pendinginan ke arah rem di sini. Jadi airflow yang masuk ke dalam lubang udara yang di bagian bawah lampu ini, dia berfungsi untuk pendinginan brake atau rem di depan, di roda depan situ. Jadi penggabungan desain dengan efisiensi tempat di bagian lampu juga dipakai untuk suatu aerodinamika, efisiensi aerodinamika berfungsi untuk pendinginan rem ya. Jadi seperti itu. Dan di bagian bawah splitternya ini, oke, sebentar. Jadi ini adalah bentuknya ya dari depan. Jadi airflow-nya akan mengalir ke arah sini, ke arah sini. Dan juga di bagian depan sini dia bentuknya seperti ini, akan menghasilkan efek outwash ke bagian samping mobil ya, pastinya ke bagian samping mobil, seperti itu. Nah, di bagian bawah part body ini, di sini, di bagian bawah sini dia seperti winglet atau wingtip. Di bagian bawah sini untuk membuat vortex atau pusaran angin ke bagian luar roda untuk memberikan efek outwash dan efisiensi aerodinamika untuk mengurangi efek turbulen dari roda depan di sini. Jadi di bagian wingtip ini, di winglet depan ini, dia untuk memberikan pusaran angin ke bagian roda depan sini. Seperti itu. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk bagian depannya. Kita akan masuk ke bagian sampingnya. Nah, ini adalah bagian sampingnya dari SF90 Stradale. Yap, ini adalah mobil sports car yang tergolong ke dalam hypercar yang mempunyai konfigurasi mesin yang berada di bagian mid rear engine di sini. Jadi engine-nya berada di bagian belakang kokpit, sehingga diperlukannya coolant atau intake radiator di bagian tengah mobil untuk pendinginan kepada mesin dan turbonya di sini. Nah, angin yang maksudnya coolant yang di sini dia akan menangkap angin selain dari samping di sini, dia di samping sini ya. Dia juga akan menangkap udara yang tadi dari depan, dari kap mesin tadi, disalurkan melalui samping mobil di sini, seperti tadi. Nah, jadi aliran udaranya yang ini untuk coolant di sini, dia menerima angin dari depan ke sini. Nah, tapi juga karena coolant ini berada menghadap ke atas ya,
menghadap ke atas, jadi tumpahan atau overload aliran udara yang lewat di atas mobil bisa juga tumpah ke bagian samping pintu sini dan akan masuk ke bagian coolant radiator ini. Jadi coolant radiator ini dapat mendapat banyak suplai udara dingin dari depan mobil sini ataupun dari atas mobil. Jadi seperti itu. Dan juga bentuknya dia menghadap ke atas ya. Jadi bukan menghadap ke bawah. Bukan seperti ini. Nah, jadi dia berada di atas mobil lubangnya. Dan juga di spionnya ini dia bentuknya juga aerodinamis ya, bentuknya. Di bagian covernya di sini dia lancip-lancip seperti ini untuk memberikan efek aerodinamika yang lebih efisien di bagian melewati kap lampu di sini, bagian bodi lampu ke bagian samping mobil di situ. Ya, jadi untuk bagian sampingnya sebenarnya untuk bagian part bodi sampingnya dia tidak banyak yang aneh-aneh, tapi juga cukup efisien, juga cukup aerodinamis, khususnya untuk suplai udara untuk bagian cooling radiator di sini. Seperti itu. Jadi sampingnya di sini dia desainer untuk memfokuskan bagaimana coolant ini dapat bukan hanya bagus di mata, tapi juga berfungsi dengan baik untuk pendinginan ke bagian dalam mobil mesin di sini. Seperti itu. Dan di sini dia terdapat sirip-sirip di sini untuk pembuangan angin dari lingkar roda di sini. Lingkar roda di sini akan dibuang anginnya melalui sirip di sini lalu ke bagian belakang mobil. So ya guys, itu dia dari pembahasan bagaimana aerodinamika bekerja di mobil Ferrari SF19 Stradale atau SF90 Stradale ini bekerja di bagian depan dan bagian sampingnya dengan mengadopsi beberapa desain bukan hanya teknologi dari F1, namun juga efisiensi aerodinamika yang ditimbulkan dari bentuk desain dan bentuk lekukan 3 dimensi dari desain SF19 Stradale ini. Di esok hari, di jam yang sama, gue akan bahas bagaimana aerodinamika pada SF19 Stradale ini bekerja pada bagian belakang dan beberapa hal detail dari SF19 Stradale ini bekerja. So, itu dia guys dari pembahasan kali ini. Dan besok hari di jam yang sama gue akan lanjutkan kembali bagaimana aerodinamika di mobil ini bekerja. And thank you guys sudah menonton, and see you on next video.